Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita ibadah mulai, mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk beberapa hal yang berikut ini. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan HP, dan kami juga meminta Bapak Ibu untuk yang ke toilet untuk dapat menggunakan pintu kecil sebelah kanan gedung gereja. Bagi yang membawa anak-anak, mohon dijaga anaknya supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Sarce Pasal Besi. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung, di lembah. Semua manusia, ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari ini nas pembimbing kita terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.
tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka ini saatnya kita diberi kesempatan bagi umat Allah untuk mengaku dosa kita secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah pengampunan Allah. Demikian firman Tuhan Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu.
petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kesiapan itu kita nyatakan dengan menyanyikan pujian Kidung Kesan 124. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku. Siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk merenungkan firman pagi hari ini. Kita berdoa. Dalam perkenanan Tuhan, kami semua umat ketebusan Allah boleh hadir di rumah Tuhan ini Allah, duduk sejenak di kaki Tuhan, mau mendengar suara Tuhan yang memberikan kekuatan pengharapan di dalam menjalani kehidupan kami. Ya Yesus Tuhan, Engkau lihat umat semua ketebusan ini. Biarlah urapi semua kami, hati kami, pikiran kami, seluruh panca indera kami diarahkan dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Ketika firman Allah dibentangkan, kami sungguh-sungguh memperhatikan, fokus mendengar firman Allah. Kami hayati firman itu di hati kami dan mengambil keputusan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, umat ketebusan Tuhan ini
siap untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kita baca untuk menghormati firman Allah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yang disebut berbahagia ialah semua kita umat Tuhan yang hadir pagi ini, yang mau mendengar firman Allah dan mau memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat. Ya, kalau pagi-pagi begini masih fresh, ya kan? Berarti kita fokus dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan tema untuk kita renungkan pagi hari ini adalah pengharapan dalam pemberitaan Injil. Tema kita sekali lagi adalah pengharapan dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara, pengharapan itu sebagai moto penggerak di mana kita bisa memberitakan Injil. Pengharapan menggerakkan setiap orang untuk dia memberitakan tentang Yesus dan Juru Selamat itu bagi setiap orang. Dasarnya, motivasinya adalah pengharapan. Bagi pemberita Injil, ketika dia bersungguh-sungguh memberitakan tentang Tuhan dalam firman-Nya, dia tidak takut, dia tidak gentar, karena dia tahu, dia percaya bahwa ada kepastian pengharapan di dalam Kristus. Itulah sebabnya bagi setiap kita yang memberitakan Injil, kita berani sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh memberitakan Injil, karena kita punya dasar pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Nah pertanyaannya, kalau moto penggeraknya, motivasi kita di dalam memberitakan tentang firman Allah, Injil Tuhan adalah pengharapan. Lalu pengharapan apa
yang harus kita imani dalam hidup ini? Pengharapan apa yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya ketika kita memberitakan tentang Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa pengharapan itu? Mungkin kita bertanya, pengharapan apa? Nah, kita akan lihat dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Alkitab kita masih kita buka, kita akan perhatikan dalam bagian Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. Pertanyaan tadi, pengharapan apa yang harus kita imani sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, terkhususnya dalam memberitakan Injil? Yang pertama, pengharapan di mana kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Amin. Dalam ayat 13 dan 14 dikatakan di saya bunyikan sekali lagi. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah mati dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tesalonika ini jemaat yang sedang bergumul. Mereka sedang bertanya tentang orang-orang yang sudah mati sebelum kedatangan Tuhan. Bagaimana nasib orang-orang yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan itu? Apakah mereka juga ikut dibangkitkan ketika nanti parusia atau kedatangan Tuhan itu? Jemaat Tesalonika sedang mengalami sebuah kegelisahan tentang rekan-rekan, saudara-saudaranya atau orang-orang yang mereka kasihi yang telah meninggal sebelum Yesus datang. Itulah sebabnya Paulus datang dengan firman-Nya memberikan penghiburan kepada jemaat di Tesalonika. Karena pada saat itu ketika mereka sedang mengalami kebingungan, pergumulan, kegelisahan karena orang-orang yang mereka kasih, apakah mereka mengalami kebangkitan atau tidak. Karena pada saat itu didasari dengan ajaran-ajaran yang pada saat itu sedang masuk di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Ajaran gnostik berkata keselamatan itu ketika jiwa ini terlepas dari tubuh. Bahkan ada ajaran Yudaisme bilang begini, ya nanti orang-orang yang hidup itu nanti akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang yang mati, dia memang akan dibangkitkan, tapi dia akan tinggal di dunia. Itulah sebabnya sangat mempengaruhi mereka sehingga mereka bertanya-tanya gelisah. Aduh, bagaimana dengan kehidupan saudara-saudara kita yang sudah meninggal sebelumnya? Ya, itulah sebabnya mereka berharap kalau bisa Tuhan datang segeralah angkat mereka. Ya, itulah jemaat Tesalonika. Itulah sebabnya Paulus datang memberikan sebuah penghiburan, peneguhan iman kepada jemaat di Tesalonika. Paulus katakan dalam ayat 14, Paulus bilang kepada jemaat Tesalonika, jikalau engkau percaya, jikalau kita percaya Yesus mati, Yesus bangkit, berarti kita percaya juga orang-orang saudara-saudara kita yang telah meninggal itu akan juga dikumpulkan bersama dengan Dia. Amin. Paulus memberikan pengharapan, peneguhan kepada mereka. Karena bagi Paulus kebangkitan Kristus, kematiannya menjadi jaminan keselamatan bagi orang percaya. Bagi Paulus kematian, kebangkitan Kristus menjadi jaminan kepastian pengharapan bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka itu jangan bersedih. Jangan bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan punya kepastian pengharapan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Ada dalam bagian kerajaan Allah. Sehingga mereka tidak perlu bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kata Paulus dalam ayat yang ke-13. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, ketika engkau berduka cita, janganlah seperti orang yang tidak punya pengharapan. Paulus nasihati ini bukan berarti Paulus larang kita untuk tidak menangis, tidak berduka cita, tidak bersedih ketika kehilangan orang yang kita kasihi. Manusia mana yang gak sedih ketika ditinggalkan orang yang kita kasihi? Pasti semua bersedih.
Tapi Paulus mau bilang, ketika kita mengalami kehilangan, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita kasihi, jangan sampai kita berduka cita yang berkepanjangan. Jangan sampai kita larut-larut dalam kesedihan. Jangan sampai kita mengalami kesedihan yang cukup lama. Karena apa Paulus bilang begitu? Karena ada jaminan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa orang-orang yang mati itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Mereka mendapat prioritas utama dalam kedatangan Tuhan nanti ketika orang-orang yang meninggal dalam Tuhan itu. Sehingga kita tidak perlu bersedih. Ketika kehilangan orang yang kita kasih, gak usah berlarut-larut, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika sedang bersedih. Dan itu mungkin cukup panjang. Sehingga Paulus bilang, jangan engkau berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara kekasih, ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi, membawa duka yang dalam, betul? Ya, sangat membawa duka yang dalam. Bahkan kematian orang yang kita kasihi itu kadang membuat kita larut dalam kesedihan. Ada banyak orang yang juga, orang percaya, ketika ditinggal orang yang dikasihi, hidup dalam duka cita yang bertahun-tahun, larut dalam kesedihan yang luar biasa. Sampai-sampai menyiksa dia gak makan, dia gak mau bekerja, dia gak mau belajar. Karena apa? Berduka cita sedih yang luar biasa berkepanjangan karena kehilangan orang yang dikasihi. Padahal kita mengimani, Paulus sudah memberikan pengharapan bahwa kita percaya orang-orang yang sudah mati itu mendapat kebahagiaan dan sukacita melebihi apa yang dia alami di dunia, saudara. Ada jaminan kepastian bahwa orang-orang yang meninggal itu dia mengalami kebahagiaan dan sukacita melebihi apa yang dia rasakan di dunia ini. Dia akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan, dia akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan, dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan, jangan sedih berkepanjangan. Saudara-saudara, adakah saat ini hati kita syarat dengan kesedihan? Adakah saat ini jiwa kita berputus asa karena duka cita kehilangan orang yang kita kasih, seakan-akan tidak punya pengharapan, seakan-akan bagaimana masa depan saya ketika orang yang kita kasih meninggal? Mungkin kita berputus asa. Tapi ingat, saudara-saudara, firman Tuhan datang buat kita. Dia memberi harapan yang pasti bahwa orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal, itu mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Sudah terlepas dari penderitaan dan kesengsaraan di dunia ini. Sudah enak di sana. Dan bagi kita ini yang masih hidup, ya, bagi kita yang masih hidup di dunia ini, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, kan? Kapan Tuhan panggil kita tidak ada yang tahu. Ya. Kematian ini misteri, tidak ada yang tahu tentang kematian itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selagi kita masih hidup ini, kita hidup dalam firman dan perintahnya. Kita harus hidup berdasarkan firman dan perintahnya. Sehingga dengan demikian, ketika kapan nanti Tuhan panggil kita, ya, kita tidak lagi takut dan khawatir mengalami kematian. Amin. Ya, karena kematian ini orang sangat takut. Bukan orang takut gak punya duit, ya kan? Bukan orang takut karena dia tidak bisa bayar sesuatu. Tapi kalau ditanya satu hal, apa yang engkau takutkan dalam hidup? Jawabnya apa? Mati. Orang jawab mati. Aduh, bagaimana saya nanti kalau saya mati muda, anak-anak saya bagaimana? Bagaimana suami saya bagaimana? Orang takut. Orang bertanya bagaimana saya mati, kemana saya harus pergi? Kemana saya harus dibawa ketika saya mati, di sorga apa neraka? Sampai-sampai orang takut mengalami kematian. Itulah sebabnya firman Tuhan datang pagi hari ini bagi kita yang masih hidup di dunia, bagi Bapak Ibu dan saya. Kita tidak perlu takut dan khawatir ketika kematian itu datang menjemput kita. Amin. Karena apa? Kita memiliki pengharapan dalam Tuhan bahwa kita
adalah bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Sehingga ketika orang bicara kematian tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Amin. Ya. Kematian memang tidak dibatasi oleh apapun. Engkau punya jabatan, engkau punya posisi, engkau punya apapun, itu tidak bisa membatalkan kematian. Semua pasti mati. Hanya tunggu waktu saja. Kapan? Itu waktu Tuhan. Nah, selagi hidup, hiduplah sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Sehingga kita tidak membuat kita takut dalam menghadapi kematian ketika itu menjemput kita. Itu poin pertama. Pengharapan di dalam kepastian, pengharapan yang harus kita imani dalam hidup kita. Seperti Paulus, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Poin yang kedua, saudara. Pengharapan apa yang harus kita imani? Yang pertama, kita dikumpulkan bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya. Yang kedua, kita berpengharapan karena akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita percaya, kita berharap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disebut dengan parusia, artinya kembalinya Yesus dari sorga ke bumi. Yang membuat Paulus begitu berani dan tidak gentar menghadapi pemberitaan Injil. Dia tidak takut memberitakan tentang Tuhan karena dia memiliki pengharapan Yesus akan datang kedua kali. Paulus bilang kepada jemaat, dia berkata bahwa Yesus akan datang kedua kali. Itu bukan karena dia berpikir sendiri, tapi karena ada Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, ada firman Allah di dalam dirinya, sehingga dia menyampaikan, dia memiliki pengharapan, dia tidak takut, dia tidak khawatir menghadapi apapun ketika dia memberitakan Injil, karena Tuhan akan datang kedua kalinya. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti akan terjadi. Amin. Pasti. Tidak bisa tidak. Pasti. Kapan itu? Tidak ada satu orang yang tahu. Tidak ada yang bisa menduga kedatangan Tuhan itu. Adakah yang tahu Tuhan akan datang? Tidak ada. Manusia tidak tahu kapan Tuhan datang. Dia bisa datang kapan saja, tidak terduga, tidak terkira. 1 Tesalonika 5 ayat 2 bilang begini. Kedatangan Tuhan seperti pencuri pada malam hari. Kita tidak tahu kan pencuri datang kapan? Bisa dia datang ketika siang hari, ketika tuan rumahnya nggak ada di rumah. Atau pada malam hari ketika orang dalam rumah itu tidur lelap, pencuri bisa datang. Nggak ada yang tahu. Sama kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Matius 24 ayat 42 berkata, oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu pada waktu mana Tuhanmu akan datang. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap. Amin. Kita menanti kedatangan Tuhan itu butuh kesiapan, saudara. Bapak Ibu saudara siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Bapak Ibu siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Siap? Oke. Saya buktikan, kita buktikan ya. Kalau kita bilang siap nih, ya saya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lalu apa yang kita persiapkan? Bukan sekedar siap, ya Bu Pendeta saya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lalu apa yang kita persiapkan? Apakah siap di mulut saja? Apakah siap di hati saja? Ya, saya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi saudara-saudara, kapan Tuhan datang itu? Sebagai anak Tuhan kita harus mempersiapkan apa? Hidup. Bukan kata doang, ya saya siap Tuhan menyambut kedatangan-Mu. Tapi hidup kita lebih penting kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Ya. Siap saudara. Hidup ini harus kita persiapkan. Apalagi 2 minggu lagi ya. Kita sudah masuk menyongsong kedatangan minggu Advent ya. Ya. Minggu Advent adalah minggu penantian kedatangan Tuhan.
kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan dalam perayaan Natal, hari raya Natal. Dan terlebih kita akan masuk dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nanti dalam masuk masa Adventus, Bapak Ibu yang saudara siap, jangan pohon Natalnya. Ya, 2 minggu lagi nih, jangan kuenya. Bukan berarti gak usah siapin kue, boleh. Tapi gak usah terlalu menaruh perhatian ke kue itu. Jangan bajunya yang baru, tas yang baru. Bukan itu yang harus kita siapkan dalam menyambut masa Adventus, masa kedatangan Tuhan dalam perayaan Natal. Tapi hidup kita, diri kita ini harus kita persiapkan dengan baik ketika Tuhan datang. Kedapatan kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan seperti gadis-gadis yang bijaksana. Jangan sampai kedatangan Tuhan datang, kita seperti gadis-gadis yang bodoh, tertidur, tidak berjaga-jaga dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga itu? Itu kesiapan kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, kesiapan itu dibuktikan. Kita mau hidup ini diisi dan dijalani dengan pertobatan. Amin. Kita isi kehidupan kita menjalani kedatangan Tuhan itu dengan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Berubah setiap hari ketika saudara buat dosa, berubah. Jangan ketika saudara berbuat dosa, saudara tidak berubah, tunggu dulu nanti sakit dulu baru saudara berubah. Enggak. Hidup ini harus mengalami pertobatan, perubahan setiap hari. Dan itu sebagai kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bertobat saudara, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang lama, karakter-karakter yang lama, suka tersinggung, ya kan, suka marah-marah. Apalagi banyak itu karakter-karakter yang lemah itu yang kita miliki, kelemahan-kelemahan kita. Ayo bertobat, ayo berubah. Selagi Tuhan kasih kesempatan kita hidup hari ini, mari kita mengalami perubahan setiap waktu, hari ke hari. Menyongsong kedatangan Tuhan nanti. Kedua kalinya, bahkan ketika kita masuk dalam masa-masa Adventus, kita sudah kedapatan siap lewat kehidupan kita yang terus mengalami pertobatan hari lepas hari. Jangan sampai kehidupan kita biasa-biasa saja. Hidup terus dalam dosa, itu bukan kesiapan saudara. Kalau orang siap, orang tidak hidup di dalam ketidakbenaran. Dia harus hidup benar, dia semangat melayani Tuhan, dia terus bertobat, dia terus berubah menjalani kehidupan ini. Berubah kata-katanya yang memberkati, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, bukan kata-kata yang menjatuhkan, menjelekan. Perbuatan yang bisa menjadi berkat, bukan perbuatan yang terus menjadi batu sandungan terus bagi orang lain. Itu bukan kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Kalau orang siap, orang harus hidup dalam pertobatan yang lahir dari kata dan perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Dan tidak sampai di situ. Dan terlebih ketika kita menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Selagi kita masih ada di dunia ini, tugas kita beritakan Injil Tuhan. Amin. Terus beritakan firman Allah. Jangan bosan-bosan sampaikan firman Allah. Jangan jemu-jemu untuk menyampaikan firman Allah terus buat sesama orang lain di sekitar kita. Karena ketika Tuhan kedapatan kita, ketika Tuhan datang, kita kedapatan sudah melakukan apa yang Allah kehendaki, memberitakan tentang Dia kepada orang lain. Beritakan firman saudara-saudara, jangan beritakan gosip, ya kan? Beritakan kejelekan orang, bukan itu. Isi hidup ini dengan beritakan firman, kuatkan orang dengan firman, nasihati orang dengan firman. Itu hidup kita bermakna ketika kita menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai hidup kita tidak bermakna apa-apa. Bagaimana kita mau menyambut kedatangan Tuhan? Bagaimana kalau Sang Tuhan itu datang, Dia kedapatan kita tidak siap untuk menyambut kedatangannya? Tuhan bilang apa? Hanyalah aku tidak mengenal engkau. Karena apa kita nggak siap, saudara-saudara? Pertanyaannya, sudahkah kita siap menyambut kedatangan Tuhan? Sudah siap? Siap bertobat? Siap berubah? Ya, amin. Istri-istri juga berubah, jangan kepala batu kepada suami, jangan tanduk suami. Kalau bilang amin, ya sama suami juga harus kasihi istrinya kalau mau berubah. Ya kan? Karena hidup ini harus menyenangkan Tuhan.
Tuhan kedapatan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terus layani Tuhan. Dan satu lagi, isi hidup ini dengan doa dan bangun hubunganmu dengan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara dimampukan, dikuatkan untuk bertahan sampai akhirnya. Amin. Berdoa, bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti membangun relasi dengan Tuhan dalam doamu, dalam ibadahmu dengan Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa membangun hubungan dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru, bertahan menghadapi segala apapun dalam hidup ini dengan segala tantangan, godaan apapun. Dan sampai kita bertahan sampai akhirnya kedatangan Tuhan, kita kedapatan siap. Kita sedia bersama-sama dengan Tuhan. Jadi berdoa bangun hubungan. Jangan berdoa dengan HP saja, jangan sibuk dengan HP, berdoanya kagak ada. Ya kan? Orang pakai HP gadget ini sampai malam-malam tidak punya waktu dengan Tuhan. Orang sibuk cari duit, orang tidak punya hubungan dengan Tuhan dalam ibadah. Istri saja yang ibadah, suami kagak ibadah. Lah bagaimana kita mau siap menyambut kedatangan Tuhan, kita tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan. Padahal hubungan dengan Tuhan itu sangat penting di dalam menyambut kedatangan Tuhan itu. Karena itu kekuatan kita menghadapi setiap tantangan apapun dalam dunia ini. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ayat 18, saudara. Saya baca buat kita. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, pengharapan kita kepada Tuhan itu harus teguh. Bagaimana pengharapan itu akan tetap teguh? Kita berharap teguh, kita tidak mudah goyah, iman kita tidak mudah lemah, pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Paulus bilang kepada jemaat Tesalonika, kalau imanmu, pengharapanmu mau teguh, maka hiburkanlah seorang akan yang lain. Paulus mau bilang begini, kuatkanlah seorang akan yang lain, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, supaya mereka ketika yang mengalami kesukaran, menghadapi cobaan, mereka tidak lemah iman, mereka tidak mengalami hilang pengharapan, karena ada saling menguatkan, saling menghibur di dalamnya, menghibur dengan perkataan-perkataan firman Allah. Bukan sebaliknya Paulus bilang, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghancurkan, bukan saling bermusuhan, bukan saling menjelekkan, bukan saling bermusuhan dalam kehidupan kita. Tapi Paulus bilang, kita harus saling menghibur, memberikan penghiburan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Orang yang sedang lemah itu dia punya pengharapan yang teguh. Iya, sekalipun saya dalam persoalan, ketika saya mendengar firman Allah dari orang lain, dikuatkan oleh firman dari orang lain, saya bangun kembali iman saya kuat kembali. Karena ada orang di sekitar saya memberikan saya penguatan lewat firman Allah. Itulah sebabnya pentingnya Paulus katakan, saling menguatkan, saling menopang di dalam kehidupan ini antara satu dengan yang lainnya. Karena hidup ini saudara-saudara, pasti kita akan mengalami cobaan, kesulitan, dan pergumulan yang kadang membuat kita tertindas, yang kadang membuat kita lemah iman. Itulah sebabnya pentingnya perlu ada saling penguatan antara satu dengan yang lain. Suami menguatkan istri, istri menguatkan suami, orang tua menguatkan anak, anak menguatkan orang tua dikala mengalami kesulitan, dikala mengalami pergumulan, dikala mengalami cobaan, kita perlu saling menguatkan. Antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, ketika kita melihat saudara kita dalam kesukaran, maka kita perlu untuk saling menghibur, saling menguatkan dengan pada sesama kita. Supaya apa? Pengharapannya teguh. Dia tidak hilang pengharapan. Karena apa? Dia dikuatkan oleh firman Allah, dia mendapatkan nasihat firman Allah dari saudara-saudaranya, dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, sehingga imannya tetap kokoh dalam menjalani kehidupan. Sekalipun cobaan, sekalipun kesukaran, dia tetap berdiri imannya, berpengharapan kepada Tuhan, karena dia mendengar firman Allah dalam penguatan dari sesama itu. Kita bisa memberi penguatan, penghiburan kepada saudara kita dalam dukungan doa kita,
Ya, Bapak Ibu, kalau lihat saudara-saudara kita lagi susah dalam kesukaran, hiburkan, kuatkan mereka dengan kita memberi dukungan dalam doa kita. Amin. Jangan ketika lihat jemaat satu sakit, jemaat susah, jemaat menderita, jangan hanya pikir diri kita sendiri, doa buat kita sendiri, doakanlah juga orang lain. Itu tanda kita bisa menguatkan dan menghibur mereka. Jangan kita tutup mata melihat penderitaan orang lain, dengan mungkin kita tidak bisa memberi apa-apa bagi mereka, tapi kita bisa memberi doa supaya mereka juga dikuatkan. Tuhan kasih mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan itu. Amin. Ya. Kita bisa memberi nasihat firman Allah bagi mereka sehingga mereka kuat. Kalau orang sedang menderita, datanglah, nasihatilah mereka, kuatkan mereka, motivasi mereka dengan firman Allah supaya mereka bangkit lagi. Itu tanda kita menghibur dan menguatkan sesama kita sehingga mereka punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Jangan datang hanya gosip, jangan datang bicara orang, tapi datang ketika orang sedang susah, berikan kekuatan firman Allah bagi dia. Itu tanda kita menghibur dan menguatkan orang lain. Bukan kita datang kita menghakimi orang itu, itu dosamu, kamu mengalami penderitaan. Enggak, kuatkan dia dengan firman Allah. Karena dia bisa dikuatkan oleh firman Allah. Karena firman Allah punya kekuatan yang dahsyat, yang mampu memerdekakan, mampu memberikan, mampu memberi akan kita pengharapan. Oleh karenanya perlu pentingnya kita saling menghibur, saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Baik dalam keluarga antara suami, istri dan anak-anak, dalam berjemaat, para pelayan dengan jemaatnya saling mendukung jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, supaya kita kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak hilang pengharapan, kita tidak putus asa, kita tetap kuat iman di dalam Tuhan. Itulah sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, ya, hendaklah engkau saling menguatkan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Paulus mau bilang, bangkitkanlah semangat yang tertindas, kuatkan iman yang lemah. Itu tugas saudara dan saya. Ketika kita melihat saudara-saudara kita dalam kesukaran, dalam cobaan, dalam pergumulan, ataupun bahkan dalam duka cita, tugas kita menghibur dan menguatkan. Karena sesungguhnya saudara, kita ini harus siap, sedia untuk saling membangun, saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Jangan sampai kita tutup mata, tutup telinga, tutup tangan untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Saudara bisa juga bantu lewat materi saudara. Kalau saudara tidak punya materi, saudara bisa bantu dalam doa, kasih firman Allah. Hanya doa saja saudara, kita mampu memberikan itu kepada orang lain sebagai tanda kita menguatkan mereka. Masakan kita tidak bisa melakukan hal itu? Itulah sebabnya ketika kita menjumpai orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesukaran, kesulitan, cobaan, ayo mari hiburkanlah, saling hibur, saling kuatkan, saling topang, saling bantu. Supaya apa? Mereka merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Ya. Itulah pengharapan yang harus kita bangun. Nah, saudara-saudara kekasih, ketika kita akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan, kita punya pengharapan bahwa Kristus akan datang kedua kali. Itu sebagai sebuah pengharapan yang pasti. Dan pengharapan dengan pengharapan kekal inilah kita didorong, kita diajak juga menjadi saluran untuk bisa menghibur orang lain. Sehingga orang lain juga bisa dihibur, dikuatkan, dibangun imannya sebagai orang percaya dan tidak hilang pengharapan. Tuhan berkati kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya pengharapan di dalam Tuhan itu pasti adanya. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita meresponi dengan Kidung Kesan 304 ayat 1 dan 6.
Ia alami nikmat surgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal. Yang telah menang diberi tempat di surga, tahta yang atas jadi miliknya. Habis berjuang di gelanggang dunia, di sisi Allah ia jayalah. Yang telah berjaga dalam percaya, diberi sejahtera habis perang, diberi sejahtera habis perang. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Dan sebelumnya, mari kita doakan persembahan kita diucapkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hatimu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Allah buat kesempatan pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan, memberikan kami sebuah kepastian pengharapan bahwa pada saatnya kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau akan datang kedua kalinya mendapati kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Bahkan dalam pengharapan kami akan Tuhan akan tetap teguh di dalam Allah. Kami tetap saling menghibur dan menguatkan satu dengan yang lainnya, sambil menyambut menyongsong kedatangan Tuhan itu ya Allah. Roh Kudus berkati firman Allah hidup di hati kami. Kami tetap teguh dalam pengharapan iman kami kepada Kristus. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena sesungguhnya ada jaminan kepastian dalam hidup kami di dalam Kristus. Terima kasih Allah buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami, membangunkan percaya kami di hadapan Allah. Terpuji Engkau Kristus, Roh Kudus bekerja di hati umat untuk melakukannya. Pagi ini kami hendak menaikkan syafaat kami ya Allah, tapi sebelumnya suci kuduskan ampuni segala pelanggaran dosa kami. Sepanjang 1 minggu yang telah kami jalani, Tuhan kuduskan ampuni kami Allah. Biarlah pengampunan Allah tercurah atas kami sehingga syafaat yang kami naikkan tidak ada penghalang karena dosa kami. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan kami percaya sudah terjadi atas kami. Bapa, di pagi ini kami mau berdoa bagi keluarga Ibu Riana Presti, keluarga Saudari Rosintan Situmorang, keluarga Bapak Pendeta Benar Sirait, keluarga Bapak Budianto, keluarga Bapak Daphner Siaan, keluarga Bapak Insinyur Maruli Simamora, keluarga Bapak Erik Latu Perisa, Bapak Profesor Heri Simbanjuntak, keluarga Bapak Sedo Putapea, keluarga Ibu Penatua Krita Pita Panjaitan. Di dalam nama Kristus keluarga-keluarga ini kiranya Tuhan Yesus berkati mereka dengan sukacita kebahagiaan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan berkati setiap pergumulan, apapun yang mereka gumuli Tuhan Yesus berkati, beri solusi dan jalan keluar. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan segala kecukupan dalam hidup mereka. Biarlah pergumulan mereka Tuhan genapi dan Tuhan berkati. Keluar masuk keluarga-keluarga ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau percayakan melayani di gereja-Mu ini. Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren bersama keluarga dan seluruh para majelis presbiter, yakin dengan seluruh keluarga mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati seluruh para pelayan Tuhan dalam jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati dengan kemampuan, kesehatan, dan hikmat Allah menyertai pelayanan mereka sehingga pelayanan mereka membawa pertumbuhan iman bagi jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk mereka layani. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu dalam dengan keluarga-keluarga mereka diberkati. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, mencari pekerjaan atau pasangan hidup, atau yang bergumul dengan keturunan Tuhan. Engkau berkati anak-anak Tuhan ini yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan. Engkau anugerahkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang bergumul dengan pasangan hidup Tuhan, Engkau berikan pasangan hidup bagi mereka. Berkati mereka yang bergumul dengan keturunan Tuhan, berkati Tuhan kandungan mereka, sehingga Tuhan berikan benih ilahi bagi mereka Allah, sehingga terpenuhlah sukacita dalam keluarga. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat ini dengan pergumulan akan pekerjaan, pasangan hidup dan keturunan. Tuhan berkati dan genapi doa dan harapan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ya Allah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami, biarlah bangsa ini terus ada dalam kedamaian, ketentraman, ketenangan Tuhan.
Engkau berkati ya Allah dalam masa memasuki tahun-tahun politik. Tuhan berkati biar ada keamanan di bangsa ini. Pada waktunya Tuhan Engkau berikan pemimpin bagi bangsa ini yang terbaik, yang mampu mengerti keadaan bangsa ini, yang mampu mengerti kondisi bangsa ini Tuhan, sehingga membawa bangsa Indonesia kepada sebuah keadilan, kesejahteraan, kedamaian di tengah bangsa ini. Diberkatilah Allah proses nanti pemilu. Tuhan berkati semuanya dalam kehendak Allah, Allah yang menentukan siapa pemimpin bagi bangsa ini. Kami berdoa terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga berkati juga pemerintahan Depok. Biarlah Engkau berkati, biarlah keadaan bangsa, keadaan dalam kota Depok diberkati, sehingga kehadiran gereja ini semua juga memberkati pemerintahan Depok, sehingga sukacita Allah terpancar di dalam kota ini Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati pemerintahan Depok yang ada. Terpuji Engkau Tuhan, Engkau berkati ya Allah, rapat jemaat terbuka, Tuhan berkati, biarlah semua berjalan dengan baik, semua persiapannya Tuhan berkati, sehingga pada waktunya proses rapat terbuka, semua berjalan dengan keamanan, ketenangan, sukacita di hati umat Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami, seluruh rencana Natal jemaat yang akan berlangsung di bulan Desember, Tuhan berkati, Natal sekolah minggu, Natal remaja, Natal jemaat, semua Tuhan berkati. Biarlah Tuhan tolong mereka dengan segala kesiapan dana, bahkan seluruh acara, rangkaian acara semua Tuhan berkati, sehingga perayaan Natal boleh berjalan dengan sukacita, dan semua umat yang merayakan mengalami sukacita, dan pula membawa kedamaian di hati mereka. Tuhan berkati kesiapan para panitia dengan dalam seluruh komisi, sehingga mempersiapkan dengan baik adanya. Tuhan berkati rencana Natal ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa Ibu Lemina Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yulianti, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Sapartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Weni Heri, Bapak Edi Kristianto, Bapak Heri Laisina, Ibu Kori Adelina, Saudara Gabriel Marcel Supit, di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, yang sakit bahkan dalam pemulihan, Tuhan berkati mereka, jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Engkau Allah Sang Penyembuh ilahi. Tuhan kerjakan kesembuhan itu bagi umat-Mu Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mujizat-Mu terjadi atas mereka. Berkati seluruh makanan, minuman, apapun Tuhan yang mereka gunakan, obat, para medis, semua Tuhan berkati sebagai sarana menyatakan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Terus beri mereka pengharapan iman di dalam Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, menghibur, menguatkan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau kerjakan kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa bagi Hans Lase, Saudari Elizabeth Lasma, Saudara Ronald Parhusip, Saudari Laura Sitorus, Ibu Hana Simanjuntak, Ibu Murni Simamora, Ezra Renata Aurelia Regar, Ibu Evi Susanti, Ibu Taruli Siagian, Devika Juliana Nomloni. Di dalam nama Yesus Tuhan, anak-anak Tuhan, ke-10 anak Tuhan yang bersuka cita ulang tahun, Tuhan berkati mereka, biarlah dengan panjang umur Tuhan kenyangkan, Tuhan berkati masa depan mereka, memberikan rasa takut setia kepada Allah. Dan biarlah Kristus, apa yang menjadi doa harapan mereka Tuhan genapi. Dan terimalah rasa syukur mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Dan keluar masuk anak-anak-Mu yang bersuka cita ulang tahun, diberkati, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, mengambil bagian masing-masing tugas kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Kiranya sukacita berkat Allah melimpah atas kami. Dan kiranya Kristus umat Tuhan ketika mereka datang dengan doa pergumulan mereka, Tuhan genapi dan Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa, ampuni kami sekali lagi jika dalam ibadah ini ada sikap kami yang mendukakan hati Tuhan, sikap ketidakhormatan kami akan Tuhan.
Tuhan ampuni, kuduskan kami, sehingga Tuhan berkenan dengan ibadah pagi ini yang kami bangun bersama dengan Tuhan. Sehingga kami pulang membawa sukacita, kedamaian di hati kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus Tuhan ini syafaat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kidung Kesan 309 bait 1 dan 2. Bila sangkakala menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah ke dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita bersaat teduh.